Yang terakhir barangkali kami mohon perlindungan hukum bagi profesional yang sungguh-sungguh melakukan terobosan besar. Mohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia agar terobosan besar ini untuk Indonesia yang lebih baik. Karena kami tidak mengambil keuntungan pribadi sama sekali. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Jadi kalau teman-teman media mungkin bisa mengikuti atau boleh kami informasikan, ASDP itu melayani kurang lebih 300 lintasan di seluruh Indonesia. 70%-nya adalah di lintasan perintis 3T. Nah, di lintasan 3T ini ASDP adalah satu-satunya operator, sehingga kalau ASDP sekali saja tidak berlayar, misalnya karena cuacanya buruk, harga-harga di tempat-tempat terpencil ini itu tiba-tiba bisa naik 3 kali lipat. Misalnya telur lah yang paling gampang. Dan terpencil itu di mana sih? Antara lain di Papua, di Morotai, di Halmahera. Nah, kalau orang nanya kenapa akuisisi perusahaannya, kenapa tidak beli kapalnya? Kami sudah pernah mencoba untuk membeli kapal, tetapi tidak ada izinnya. Karena izinnya untuk komersial sudah moratorium sejak 2017. Maka kami harus melakukan akuisisi perusahaan di mana ini adalah hal yang paling optimal untuk memperkuat posisi ASDP dalam hal melayani masyarakat di daerah 3T. Yang kemudian poin yang terakhir barangkali kami mohon perlindungan hukum bagi profesional yang sungguh-sungguh melakukan terobosan besar. Mohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia agar terobosan besar ini untuk Indonesia yang lebih baik. Karena kami tidak mengambil keuntungan pribadi sama sekali. Dan kami mohon doa pada seluruh teman-teman. Terima kasih atas dukungan para teman-teman media juga. Terima kasih. Kalian lihat ibu ini? Ibu Ira Puspa Dewi. Kalau menurut pandangan saya, menurut yang saya lihat, track recordnya beliau itu cukup luar biasa, guys. Beliau itu di luar negeri kerjanya dulu, pendapatannya dolar, tapi dipanggil untuk mengabdi ke negara. Baliklah beliau ke Indonesia. Ternyata, menurut saya, dikriminalisasi. Padahal yang beliau pimpin itu menghasilkan cuan banyak. Terus, tahu lah, negeri Konoha. Setiap orang jujur, baik, tegas, dan mempunyai rule pekerjaan yang dedikasinya bagus, pasti tersingkirkan. Benar nggak? Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Jangankan beliau, saya aja baru tuh diobok-obok sama organisasi psikologi. Enak aja. Pokoknya jangan mau terima aja. Apapun, Bu, kita berjuang bersama, Bu. Saya akan ada di garda terdepan untuk membela orang-orang yang benar-benar mencintai Republik ini dengan baik, dengan caranya kita sendiri. Kalau ada orang yang benar-benar masuk dan mengobok-ngobok masalah kita hadapi bersama rakyat-rakyat yang waras. Oke? Yang ngobok-ngobok waras nggak? Itu mereka-mereka orang yang pasti ketakutan lahan kita diambil, atau ada seseorang atau sesuatu yang mengintimidasi dia atau memberikan amplop. Takut. Nah, coba kita cek dan kita lihat seperti apa kelakuan kalian. Ingat ya, saya nggak main-main dalam hal ini. Sebelum kalian minta maaf sama saya akan terus bersuara. Seperti apa di dalamnya organisasi itu, saya tahu. Salam.
Kita ganti. Untungin negara 600 miliar per tahun, ex-dirut ASDP Ira Puspadewi malah divonis penjara 4,5 tahun karena kebijakannya mengakuisisi perusahaan kapal yang dinilai merugikan negara 1,2 triliun. Ya pantes aja negara ini gak maju-maju. Lagi-lagi keulang kasus yang mirip-mirip sama kasusnya Tom Lembong, karena bikin kebijakan yang sebenarnya niatnya baik buat negara. Sekarang pertanyaannya, orang gila mana lagi yang mau mempertaruhkan dirinya buat mengabdi ke negara ini, padahal risikonya jelas-jelas bisa masuk penjara? Orang gila mana lagi? Ya, tapi menurut gue sih ini pelajaran juga buat mereka. Kalau bikin kebijakan tuh yang bener-bener aja. Misalnya bikin kebijakan bangun kereta cepat, bangun IKN, dijamin aman yang kayak gitu. Sama harus pinter-pinter melanggengkan kekuasaan. Ibu Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri, dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta selama 4 tahun 6 bulan. Dan Ibu Ira juga tidak hanya mendapatkan pidana penjara, tetapi juga pidana denda sejumlah 500 juta rupiah. Majelis Hakim menyatakan bahwa Ibu Ira ini tidak terbukti memperkaya diri sendiri, tetapi memperkaya orang lain. Putusan ini tidak bulat teman-teman semua, karena Ketua Majelis Pak Sunoto menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, yang menyampaikan bahwa seharusnya para terdakwa itu diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dan dengan dissenting opinionnya, Hakim Ketua Majelis ini mempertimbangkan bahwa keputusan akuisisi merupakan keputusan bisnis yang itu kemudian dilindungi hukum. Menurut saya ini gila sih, cuman ada di Indonesia. Orang divonis penjara 4 tahun 6 bulan karena kasus korupsi, padahal tidak terbukti dia mengambil uang sepeser pun. Makin gak ngerti dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Kenapa orang baik itu kemudian dikriminalisasi yang jelas tidak terbukti bersalah, sementara kita lihat teman-teman kasus lain, kasus WUS, pembangunan IKN, pembangunan bandara, selama periode sebelum Pak Prabowo, yang jelas-jelas di situ ada celah kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat, justru seringkali prosesnya lamban dan bahkan dibiarkan begitu saja. Pertanyaannya adalah, di mana standar keadilan kita? Ini bukan cuma soal Bu Ira, teman-teman. Ini soal masa depan hukum kita, masa depan penegakan keadilan. Kasus Bu Ira ini mirip sekali dengan kasus Tom Lembong. Saya berharap Pak Presiden itu tidak menutup mata dengan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia yang tidak berkeadilan ini. Orang yang memajukan negara kok bisa dipenjara? Apakah teman-teman bisa percaya dengan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia? Silahkan sampaikan saran, masukan, dan kritiknya terhadap proses penegakan hukum kita ini. Dirut ASDP divonis 4,5 tahun penjara karena kebijakannya mengakuisisi perusahaan kapal dianggap merugikan negara sebesar 1,2 triliun. Padahal dalam fakta persidangan, kebijakan tersebut menguntungkan negara 600 miliar per tahun. Kalau orang ditangkap cuma karena kebijakannya merugikan negara, apa kabar dengan kebijakan yang dibuat oleh Jokowi? Kebijakan kereta cepat WUS merugikan negara. Kebijakan pembangunan IKN merugikan negara. Kebijakan impor merugikan negara. Kenapa KPK tidak pernah menyentuh Jokowi? Bener-bener biadab lu semua. Laknat. Jujur saya masih kesal ya dari putusan hakim yang memvonis Ibu Ira 4,5 tahun penjara. Bagi saya vonis ini merupakan vonis yang membabi buta, dan saya merasa Ibu Ira tidak melakukan korupsi dan tidak niat merugikan negara, dan hakim tutup mata terkait dengan hal tersebut. Dan melalui video ini saya akan share ke kalian ya betapa hebatnya kinerja beliau ketika beliau itu menjadi dirut di PT ASDP Ferry Indonesia. Dan di gambar pertama yang saya share ini merupakan periode sebelum beliau menjabat ya. Ini periode 2012 sampai 2016. Ini periode sebelum beliau menjabat sebagai dirut. Rata-rata pendapatan PT ASDP Ferry Indonesia itu hanya 206 miliar rupiah. Namun ketika beliau menjabat di periode 2017 sampai 2024, rata-rata pendapatan yang bisa dicetak oleh Ibu Ira itu menyentuh 377 miliar rupiah. Bahkan kalian lihat ya, itu di tahun 2020, tahun Covid di mana orang nggak kemana-mana, Ibu Ira ini masih bisa mencetak laba ratusan miliar loh.
Dan di 2023, PT ASDP Ferry Indonesia itu mencatat laba tertingginya sepanjang sejarah PT tersebut itu berdiri. Orang yang berhasil melakukan ini semua itu dianggap merugikan negara. Coba gimana saya bisa mencernanya? Dan jujur ini membuat saya sedih ya, karena saya juga seorang profesional expertise. Saya kerja di level manajerial di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, dan saat ini saya bekerja juga di salah satu perusahaan terbesar, perusahaan IT terbesar di dunia. Jadi ketika ada orang profesional yang dizolimi seperti ini, jujur saya sedih. Jadi saya berharap video-video saya ini tersebar kemana-mana agar kalian sadar betapa menyedihkannya kasus Ibu Ira ini, betapa kita harus peduli sama beliau, dan kita berharap ya semoga nama baik beliau bisa dipulihkan di kemudian hari. Nah, perkembangan terakhir adalah vonis yang dijatuhkan itu 4,5 tahun penjara, yang mana salah satu pertimbangan keringanannya dikatakan tuh tidak berniat atau tidak melakukan tidak korupsi, tapi melakukan kelalaian berat sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan JN sebesar sekian. Ya teman-teman, kenapa gue bilang ini bahkan lebih weird dari kasus Tom Lembong adalah ketika semuanya itu dieksekusi, BPK itu sempat melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya wajar dengan pengecualian. Artinya waktu itu BPK itu ada 2 unit nih sebenarnya yang perlu pembaharuan dan restorasi, dan semua rekomendasi dari BPK itu sudah dilakukan gitu loh. Nah anehnya kerugian negara ini dihitung by audit internal, yang sebenarnya itu menimbulkan pertanyaan juga bagaimana selisihnya bisa sebesar itu gitu. Dan gue sebagai orang yang pernah bekerja 10 tahun nih di bidang keuangan negara dan berkuliah 3 tahun dengan spesialisasi kebenaran negara, memang gak habis pikir dengan cara seperti ini, dan ini terjadi berkali-kali gitu. Dan supaya teman-teman ketahui, Ibu Ira Puspadewi ini seorang diaspora yang namanya sudah harum di luar negeri, di Amerika, di New York. Terus diminta balik untuk ngurusin BUMN yang udah mati suri, dan ternyata berhasil gitu, integrasi itu terjadi gitu. ASDP itu jadi salah satu BUMN yang paling berkembang, yang seperti gue bilang tadi di era kepemimpinan beliau, dan hari ini beliau berakhir di penjara 4,5 tahun, bahkan ketika dia tidak mencuri apapun dari negara. Giliran negara dirugikan oleh Mulyono, malah dibiarkan. Giliran negara dibuat untung, malah disingkirkan. Kocak. Sedih banget guys, lihat hukum di negeri ini. Bu Ira divonis 4,5 tahun penjara guys, didenda 500 juta. Padahal kebijakannya itu menguntungkan negara dan tidak terbukti sedikit pun korupsi. Hakim mengakui bahwasannya Ibu Ira ini terbukti tidak sepeser pun menerima uang korupsi. Bahkan faktanya, kebijakan Ibu Ira ini membuat negara untung 600 miliar setiap per tahunnya guys. Kasus ini sama persis dengan kasusnya Tom Lembong guys. Bagaimana dengan Presiden ke-7 yang kebijakannya banyak merugikan negara, seperti IKN, kereta cepat, kebijakan impor, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mana hingga sekarang aman-aman saja, tidak tersentuh oleh hukum. Dari kasus Ibu Ira ini sudah jelas bahwasannya orang yang jujur menyenggol mafia pasti akan disingkirkan guys. Jadi kalian harus paham lah dengan hukum di Konoha ini. Ini miris banget kalau kayak gini caranya. Putra-putri terbaik Indonesia tidak bakalan mau lagi mengabdi untuk negara ini. Bayangin guys, padahal perusahaannya untung. Lihat nih, ex-dirut ASDP divonis 4,5 tahun penjara meski tak terima keuntungan finansial. Masuk akal nggak? Gimana korupsinya yang kayak gini nih? Miris banget jadi orang jujur di negeri ini. Padahal beliau itu menguntungkan negara. Lihat nih, untungkan negara tapi dituduh korupsi. Apakah akuisisi SDP terhadap PT Jembatan Nusantara termasuk korupsi yang merugikan negara atau justru menguntungkan negara? Jadi, akuisisi PT Jembatan Nusantara pada tahun 2022 dituding merugikan negara sebesar 1,2 triliun. 3 mantan direksi dituding seolah membeli kapal tua kemahalan. Di sisi lain, akuisisi disebut malah sangat menguntungkan negara. Dapat 53 kapal dengan izin operasi sekaligus. Itu disebut kesempatan langka. Kata beliau nih, faktanya kapal-kapalnya dalam status layak laut dan mampu menghasilkan pendapatan 600 miliar setahun, kata Ira Puspadewi, mantan dirut ASDP. Selama proses akuisisi, BPKP mendampingi bahkan meninjau valuasi saham dan aset. BPK pun sudah lakukan audit kepatuhan sebagaimana laporan hasil pemeriksaan 14 Maret tahun 2023. Hingga ditahan, mantan dirut ASDP Ira Puspadewi mengaku tak pernah ditunjukkan bukti korupsi oleh KPK. Nah, aneh banget kan? Nilai kerugian negara pun dipertanyakan karena berubah dari 893 miliar menjadi 1,2 triliun atau 98,5% dari harga
transaksi. Aneh banget nih berubah-ubah pernyataannya nih. Ini nih yang paling aneh, bayangin guys nih, perhitungan kerugian keuangan negara dibuat oleh ahli akuntan forensik dari internal KPK berdasarkan hasil perhitungan dosen konstruksi perkapalan. Menurut undang-undang ya, ingat ya, yang berhak melakukan perhitungan itu adalah BPK, bukan akuntan. Ya jelas pola pikirnya salah. Katanya nih, keduanya tidak memiliki kompetensi karena tidak memiliki sertifikat resmi sebagai penilai publik sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Janggal nggak? Gila dikriminalisasinya ini. Sementara itu dari sisi Erick Thohir, kata Erick Thohir nih, akuisisi disebut sebagai terobosan besar membuat ASDP naik level. Erick Thohir selaku Menteri BUMN kala itu menilai positif akuisisi tersebut. Pada masa Covid, ASDP jadi satu-satunya BUMN transportasi yang hasilkan laba atau untung. ASDP pun mencetak kinerja terbaik sepanjang sejarah di tahun 2023 setelah akuisisi. Nah, Menteri BUMN saat itu Bapak Erick Thohir juga menyampaikan bangga dengan akuisisi ini. Menteri Erick menyebut ASDP akan menjadi operator ferry terbesar di dunia. Kata Ira Puspoid, bagus banget kan visinya, jadi ferry terbesar di dunia. Tapi nyatanya lihat nih, Ira Puspadewi menyatakan tak pernah menerima keuntungan pribadi dari proses akuisisi. Jaksa KPK pun tak menuntut Ira membayar uang pengganti. Apakah mungkin saya mau bersekongkol dengan orang-orang untuk menghancurkan diri saya sendiri dengan melanggar hukum demi memperkaya Aji, yaitu pemilik PT Jembatan Nusantara tanpa mengambil keuntungan pribadi apapun, kata Ira Puspadewi. Bener banget. Mirisnya lagi nih, 17 tahun bekerja di perusahaan multinasional Amerika Serikat, Ira Puspadewi memilih pulang saat diminta Dahlan Iskan untuk mengabdi di BUMN. Standar global profesionalisme di BUMN diterapkan dengan banyak terobosan di ASDP. Gila, gokil, dari Amrik balik ke Indonesia demi mengabdi. Kata beliau nih, saya tidak pernah ingin hidup mewah kaya raya. Sebagai dirut BUMN, saya terbiasa terbang di kursi ekonomi pesawat. Meskipun punya hak berada di kursi bisnis, mobil pribadi saya pun hanya satu, Mazda tahun 2006 yang saya beli sebelum bergabung BUMN, kata Ira Puspadewi. Gila. Pernyataan terakhir beliau nih miris banget, miris hati ini. Saya tidak korupsi yang mulia, mengambil uang sepeser pun dalam akuisisi ini, kata Ira Puspadewi.